Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 24 April 2022, hari Minggu Paskah yang kedua, Pesta Kerahiman Ilahi. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 20, ayat 19 sampai dengan ayat 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu Paskah kedua ini adalah hari Minggu Kerahiman Ilahi, Pesta Kerahiman Allah. Di dalam perwahyuan pribadi yang diterima oleh Santa Faustina, Yesus bersabda, "Aku mau supaya ada pesta kerahiman. Aku mau supaya gambar ini diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman." Permintaan ini disampaikan oleh Yesus kepada Santa Faustina dari Polandia pada penampakannya tanggal 22 Februari 1931. Permintaan Yesus ini baru terwujud pada tahun 2000 ketika Santo Bapa Suci Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu setelah Minggu Paskah sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Sejak saat itu, Gereja Universal secara resmi merayakan Pesta Kerahiman Ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paus Yohanes Paulus II yang sering disebut Paus Kerahiman, pada homili tanggal 17 Agustus 2002 menyatakan
bahwa dunia di saat ini sangat membutuhkan kerahiman ilahi. Dunia sedang menderita oleh konflik berkepanjangan, kematian bagi orang-orang yang tak bersalah, kebencian dan dendam merajalela, martabat manusia tidak dihargai, budaya kematian menggerogoti pengaruh budaya kehidupan. Semua itu tidak dapat dilepaskan dari kedosaan bangsa manusia. Saudara-saudari yang terkasih, manakala kuasa dosa telah begitu kuat mencengkram umat manusia, maka yang terjadi hanyalah penderitaan demi penderitaan. Apalagi saat sekarang ini, kita tahu rakyat dan negara Ukraina masih berperang dengan Rusia, berjuang untuk kemerdekaan bangsanya yang diserang dan mau dikuasai negara Rusia. Sungguh amat memprihatinkan. Di sini nampak sekali bukan perdamaian dan kasih yang dikedepankan, tetapi justru agresi dan kebiadaban yang dipertontonkan. Saudara-saudari yang terkasih, kerahiman ilahi dibutuhkan untuk menolong orang-orang yang menjadi korban dari keganasan kuasa dosa yang merasuk di hati banyak orang. Namun lebih dari itu, semua kerahiman ilahi amat dibutuhkan untuk mengubah pikiran dan hati manusia agar mengarahkan kembali orientasi hidupnya pada upaya menegakkan damai dan kasih di dalam kehidupan bersama. Dengan kata lain, kerahiman ilahi sungguh dibutuhkan mengubah suasana penghancuran menjadi suasana pendamaian serta kasih. Saudara-saudara yang terkasih, kerahiman ilahi juga semakin dibutuhkan bagi manusia sebagai subjek yang menciptakan suasana kedosaan. Ketika bangsa manusia sudah tidak dapat menolong dirinya sendiri untuk keluar dari carut-marut kehidupan yang penuh kedosaan, kerahiman ilahi menjadi rahmat yang semakin dibutuhkan. Dengan kata lain, bahwa manusia sungguh membutuhkan Allah, yakni kerahimannya. Dan kemudian, seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, Allah kita itu sendiri namanya adalah belas kasihan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kondisi tanpa harapan itulah belas kasih atau kerahiman Allah mutlak dibutuhkan agar manusia dapat dipandang layak untuk menerima anugerah keselamatan. Belas kasih atau kerahiman Allah tidak menghina status apalagi mematikan potensi manusia. Kasih Allah tidak berdampak melumpuhkan daya juang moral spiritual kita. Sebaliknya, Allah sangat mengasihi kita dan menginginkan kita menjadi gambarnya. Kerahiman Allah yang ditunjukkan secara tuntas dalam sengsara wafat dan kebangkitan Kristus tidak mematikan daya rohani manusia, tetapi justru membangkitkannya. Korban Kristus di kayu salib membangkitkan daya ilahi yang dianugerahkan kepada kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, darah Kristus yang tertumpah di kayu salib membasuh kita yang bergelimang dalam dosa agar menjadi anak-anak Allah yang suci. Dengan demikian, karya penebusan Kristus bukan hanya memperbaiki kondisi objektif dari dunia manusia, tetapi lebih-lebih mengubah manusia sebagai subjek keselamatan. Karya penebusan Kristus mengundang manusia untuk terlibat pada karyanya di dalam menyelamatkan dunia. Oleh karena itu, devosi kerahiman ilahi mengajak semua umat beriman untuk menghayati, pertama, mohon belas kasih Allah. Tuhan menghendaki kita datang kepadanya dalam doa secara terus-menerus, menyesali dosa-dosa kita, dan mohon kepadanya untuk mencurahkan belas kasih-Nya atas kita dan atas dunia. Kemudian, berbelas kasih kepada sesama. Tuhan menghendaki kita menerima belas kasih-Nya dan membiarkan belas kasih itu mengalir melalui kita kepada sesama. Tuhan menghendaki kita memperluas kasih serta pengampunan kepada sesama seperti yang Ia lakukan kepada kita. Akhirnya, percaya penuh kepadanya. Tuhan ingin kita tahu
bahwa rahmat-rahmat belas kasih-Nya tergantung pada besarnya kepercayaan kita. Semakin kita percaya kepadanya, semakin berlimpah rahmat yang kita terima. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa penampakan Yesus kepada para murid mempunyai aspek pembuktian bahwa Yesus sungguh bangkit dan Dia mengutus para murid untuk mewartakan pengampunan dosa yang disertai dengan hembusan Roh Kudus oleh Yesus. Demikian pula kerahiman ilahi mempunyai misi khusus untuk mewartakan kasih Allah yang bersedia mengampuni manusia tanpa batas. Peristiwa Paskah itu sendiri merupakan puncak dari manifestasi kerahiman Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kerahiman Allah mengendaki agar semua orang mencapai keselamatan. Praktek nyata dari kehidupan umat yang diselamatkan oleh kasih kerahiman Allah adalah kehidupan bersama yang diwarnai oleh sikap saling mengasihi, saling berbagi, saling meneguhkan, dan saling menyembuhkan, seperti terjadi pada jemaat perdana, sebagaimana disampaikan di dalam Kisah Para Rasul. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa dan memohon kekuatan ilahi, supaya memampukan diri kita untuk mewujudkan belas kasih kerahiman ilahi kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan yang kita jumpai dalam hidup sehari-hari. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti hadir dalam setiap situasi kita dengan membawa belas kasih-Nya. Kita semua memerlukan kehadiran Tuhan itu. Memang, saudara-saudara yang terkasih, yang namanya tanda petik kehadiran seringkali lebih mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang bersifat fisik atau duniawi. Itu sebabnya kita sering menganggap tokoh tertentu perlu hadir secara nyata dalam hidup kita. Akhirnya, tanpa kita sadari, kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Thomas. Kita hanya dapat mempercayai apa yang kita bisa sentuh, kita dengar, kita lihat, dan kita cium. Tidakkah saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar dalam warta Injil tadi bahwa Thomas, salah seorang murid Yesus, merasa perlu melihat serta mencucukkan jari dan tangannya pada bekas paku di tangan Yesus dan lubang bekas tikaman tombak pada lambung Yesus. Yesus yang sekalipun saat itu tidak hadir secara fisik untuk mendengarkan perkataan Thomas, namun merespon sikap Thomas ketika ia hadir kembali di tengah-tengah muridnya yang sedang berkumpul di rumah yang sama dalam keadaan pintu terkunci. Saat itu, saudara saya yang terkasih, Yesus mengizinkan Thomas untuk menaruh jari di bekas paku dan mencucukkan tangannya ke lambungnya. Perjumpaan para murid dengan Yesus saat itu, dan secara khusus Thomas, telah membuat mata mereka melihat dan percaya akan kebangkitan Yesus. Lalu, bagaimana dengan kita? Saudara-saudara yang terkasih, kemudian Yesus mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kepada kita hari ini pesan itu disampaikan. Kita tidak melihat kebangkitannya saat itu, namun telah mendengar dan atau membacanya dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara saya terkasih, berbahagialah kita yang tidak melihat, namun mendengar firman dan percaya. Tetapi bagaimana mungkin? Tentu mungkin melalui karya Roh Kudus. Roh Kudus menuntun dan membuka hati kita melalui firman untuk percaya kepada Kristus yang telah bangkit. Karya Roh Kudus dan firman-Nya saat ini seharusnya lebih dari cukup untuk kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Oleh karena kehadirannya itulah, kita dapat menghadapi setiap kesulitan yang kita temui, serta tetap dapat berdiri dengan teguh di atas gelombang kehidupan ini. Oleh karena kehadirannya itulah, kita dapat menghadapi setiap kesulitan yang kita temui, serta tetap dapat berdiri dengan teguh di atas gelombang kehidupan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, belas kasih-Mu telah Engkau wujudkan dalam pengorbanan darah dan air yang mengalir dari lambung Putra-Mu, Yesus Kristus. Dengan dan bersama-sama kesaksian Rasul Thomas, kami mengakui bahwa Dia benar-benar adalah Tuhan dan Allah kami. Tobatkanlah diri kami selalu untuk percaya padanya, dan doronglah pertobatan kami itu dalam perbuatan kasih terhadap semua orang yang membutuhkan pertolongan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.